Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ervan Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan kelas membuat website perpustakaan digital menggunakan Laravel 12. Pada video ini kita akan melakukan tahap finalisasi halaman kategori, baik secara desain maupun secara integrasi datanya. Nah, untuk desainnya sendiri tampilannya seperti ini. Ada bagian header, kemudian ada bagian kategori list, dan bagian footer. Langsung saja kita buka project kita menggunakan Visual Studio Code ataupun editor sejenisnya. Untuk run projectnya, jalankan command composer run dev di terminal. Nanti tampilannya seperti ini. Kita buka dulu halaman kategorinya. Nah, di sini kalau kalian lihat untuk bagian header dan footernya itu sudah berubah karena di video-video sebelumnya kita telah melakukan edit atau modifikasi di bagian tersebut. Sehingga di video ini cukup kita modifikasi yang bagian kategori listnya. Kita akan coba ubah dulu untuk bagian desainnya. Kita buka file yang terdapat di folder resource, views, categories, lalu buka file index.blade.php. Nah, di sini kita lihat ada kategori item ya, dan masih pakai data dummy. Kita akan coba buat satu buah fungsi di page controller agar menampilkan data dari database. Nah, di page controller ini kita buat satu buah fungsi baru. Untuk nama fungsinya bebas. Kalau saya akan namakan show categories. Nah, di dalam fungsi ini kita akan coba memanggil model kategori yang ada di sini agar kita bisa mendapatkan data-data dari database. Kita akan tampung di satu variabel bernama kategoris di sini. Kita panggil modelnya kategori. Kalau kita enter, otomatis akan auto import di sini. Jadi akan memanggil model kategori. Kemudian kita akan langsung urutkan berdasarkan judulnya atau kolom judul. Kalau kita lihat di struktur database seperti ini. Ada kolom ID, title, image path, created add, updated add, dan deleted add. Jadi kita akan urutkan berdasarkan judul kategori. Jadi kita set seperti ini, lalu kita set ascending atau disimbolkan ASC agar kita urutkannya itu dari A sampai Z. Kemudian kita chain function menggunakan fungsi get. Jadi agar kita ambil data-datanya. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan halaman atau template blade-nya. Kita bisa samakan dengan yang ada di web.php. Nah, kita bisa copy paste dari sini. Karena template atau file halaman kategorinya terletak di folder kategoris dan bernama index. Jadi seperti ini. Kemudian kita kirim data dari database di sini menggunakan fungsi compact. Samakan nama variabelnya yaitu kategoris. Kemudian kita save dulu, lalu kita coba cek ke web.php ini. Kita akan ubah pemanggilan fungsi di sini menggunakan fungsi dari page controller, sama seperti halaman sebelumnya. Kita tinggal panggil nama fungsinya di sini. Show categories. Pastikan nama fungsinya itu sama ya dengan yang ada di sini. Kalau berbeda, tidak akan
sukses untuk menampilkan datanya. Nah, selanjutnya kita akan ubah untuk for each di sini agar kita bisa menampilkan data kategori. Nah, ini variabel kategoris merupakan kumpulan data-data kategori yang kita kirim dari controller. Nah, di sini kita akan looping menggunakan for each. Jadi per itemnya itu atau per baris dari data kategori akan disimpan di variabel item. Nah, jika sudah, kita akan coba buka dulu atau save dulu. Kita lihat apakah berubah atau tidak. Seharusnya belum berubah, hanya jumlahnya saja. Karena kita belum tampilkan datanya di komponen kategori item. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita buka folder components, kemudian file kategori item. Di sini kita akan coba tambahkan satu buah properti seperti yang ada di book item. Kalau di book item itu nama propertinya book. Kita bisa set nama propertinya kategori. Kita save dulu, lalu kita ganti untuk kategori title tadi menggunakan kategori title seperti ini. Jadi data kategori kita ambil kolom untuk title-nya. Kalau kita save, maka akan error seperti ini. Kenapa? Karena di halaman kategori ini belum kita kirim ya datanya. Hanya di komponennya baru di set, belum diisi value-nya. Nah, cara isinya itu kita bisa gunakan titik dua kategori sama dengan $item. Kategori ini merupakan nama properti yang kita set di sini, sedangkan variabel item merupakan variabel yang kita ambil dari looping. Sehingga kalau kita save, lalu kita coba cek sebentar untuk penamaannya saya kurang satu huruf, harusnya props. Nah, kalau kita cek data judul dari kategori sudah muncul ya. Di sini ada edukasi, fiksi, komik, non-fiksi, novel, dan teknologi. Selanjutnya kita akan coba ubah untuk desainnya. Kalau kita lihat di sini, untuk kategori card-nya itu bertuliskan warna putih dengan ada background dari gambar kategori. Lalu di sini juga kita cek ada efek lengkungan 16 pixel atau corner radiusnya 16 pixel. Jadi kita coba untuk tambahkan dulu terkait efek lengkungnya itu menggunakan kelas rounded 2XL, yaitu setara 16 pixel border radius. Jangan lupa kita save dulu untuk melihat perubahannya. Nah, di sini sudah mulai ada efek melengkung ya, berarti kelasnya berhasil dieksekusi. Kemudian kita akan ganti teksnya itu berwarna putih. Kita save dulu. Nah, sudah berwarna putih. Tinggal kita akan coba tampilkan gambar kategori di sini. Caranya adalah kita akan coba buat satu buah image di sini. Kemudian kita bisa coba cek cara pemanggilannya itu seperti yang ada di komponen book item. Kita bisa copy paste terlebih dahulu untuk melihat pemanggilannya. Tinggal kita ganti yang asalnya variable book menjadi variable kategori. Untuk kolomnya kita samakan dulu di database itu image path. Berarti sama ya, tidak ada perubahan. Yang berbeda hanyalah kelasnya di sini semuanya full antara lebar dan tingginya. Lalu kita set
objeknya itu cover agar tidak gepeng si gambarnya. Selanjutnya, kita akan coba tambahkan kelas absolute top 0 dan ref 0. Kenapa? Karena agar gambarnya itu di belakang dari kategori ini. Jangan lupa tambahkan relatif agar tidak melebihi dari kategori card-nya. Nah, kalau semisal ketika dicek seperti ini, itu karena belum ada file gambarnya. Karena data dummy-nya itu hanya data dummy untuk di database, sedangkan gambarnya itu belum tersedia. Kalau kita cek di database, untuk gambarnya terletak di folder kategoris image sample.jpg. Kalau kita cek di sini, di folder storage, kemudian folder app, saya coba minimize dulu agar fokus ke sini. Di folder storage, app, kemudian public, baru ada folder books. Nah, di sini kita akan coba buat satu buah folder untuk kategoris. Kemudian folder image di dalam kategoris, lalu kita copy paste saja sample.jpg-nya. Seperti ini. Kita save dulu, lalu kita coba refresh. Nah, muncul seperti ini. Tapi kalau kita lihat, efek lengkungannya jadi hilang ya. Dan juga teksnya itu tidak muncul. Nah, ini karena kita akan coba tambahkan satu buah kelas di wadah utama di sini, yaitu overflow hidden. Kalau kita save, maka efek lengkungannya akan muncul kembali. Kenapa? Karena kelas overflow hidden itu adalah kelas yang menghilangkan atau tidak dirender jika ada bagian yang melebihi wadah. Jadi sebetulnya wadahnya itu sudah ada efek lengkung, sedangkan gambarnya itu melebihi batas. Nah, gambar yang melebihi batas ini tidak akan dirender, sehingga akan menghasilkan efek lengkungan kembali. Nah, untuk yang bagian teks, kita bisa tambahkan z-index 10 poin di sini, di bagian teksnya. Kenapa? Karena di sini ada z-axis, yang artinya itu jika di bagian 3 dimensi adalah urutan tumpukan dari layernya. Sehingga kalau kita set z-index 10 di sini ibarat teksnya itu di atas 10 poin dari gambar. Karena kalau x-aksis itu horizontal dari kiri ke kanan, kalau vertikal itu dari atas ke bawah, sedangkan kalau z-index itu kedalaman. Nah, jadi z10 itu berarti teks ini 10 poin di atas dari gambar, sehingga akan muncul seperti ini. Kemudian, kalau kita cek, ternyata background-nya itu masih terlalu cerah ya, belum berwarna gelap seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan satu buah div di tengah-tengah sebagai overlay background. Caranya kita tambahkan kelas full dan half-full, berarti ukurannya itu secara lebar dan tinggi 100%. Kita tambahkan background black dengan opacity 50%. Kalau kita cek, oh ya, jangan lupa tambahkan kelas absolute juga di sini agar kita tampilkan di belakang dari teks. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi, si overlay background-nya itu akan di-render di titik top 0, berarti 0 pixel dari atas, left 0, berarti 0 pixel dari kiri. Sehingga titik awalnya itu ada di sini. Lalu karena ukurannya itu secara lebar dan tingginya full,
maka akan di-render seluruh area ini. Dan hasilnya menjadikan efek background lebih gelap, sehingga teks lebih mudah dibaca. Kita coba cek untuk bagian mobile-nya di klik kanan, inspect elemen, lalu pilih icon yang ada di sini. Toggle device toolbar, pilih yang mobile small. Kalau kita lihat untuk background-nya tidak berantakan juga ya, sudah oke untuk bagian desainnya. Nah, langkah berikutnya, karena datanya sudah ditampilkan di sini, kita akan coba integrasikan dengan list buku. Karena ketika diklik untuk kategori itemnya akan masuk ke halaman buku ini dan menampilkan buku sesuai kategorinya. Kita akan coba, oh ya, untuk section title-nya belum diubah ya di sini. Jadi kita akan ubah dulu untuk section title-nya menjadi kategori list. Nah, kemudian kita akan buka kembali untuk kategori item. Wadah utamanya kita akan ganti yang asalnya dari div menjadi tag A agar kita bisa klik untuk kategori itemnya. Untuk linknya sendiri kita set menggunakan ref di sini. Kita akan buka untuk halaman list buku yang ada di sini. Berarti slash books. Nah, jika sudah, kita akan coba untuk berikan parameter atau istilahnya itu query parameter di sini di bagian linknya itu adalah kategori ID. Nah, kategori ID ininya diisikan menggunakan variabel kategori lalu nama kolomnya ID. Kalau kita save dulu, kita coba cek, kita klik misalkan yang bagian edukasi sudah muncul ke halaman books dengan query parameter seperti ini. Nah, tinggal selanjutnya kita coba modifikasi halaman list bukunya agar otomatis menampilkan buku-buku yang terdapat kategori ID-nya itu satu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita akan coba untuk lihat dulu di halaman books index ini. Jadi buka folder books lalu file index.blade.php. Kita akan coba untuk tambahkan satu buah drop down di bagian form ini agar bisa menampilkan list kategori. Kita akan coba close dulu untuk halaman yang lain agar tidak terlalu penuh di bagian sini. Nah, kita buka kembali untuk page controllernya. Di sini kita akan coba untuk tambahkan list kategorinya. Jadi di fungsi show books, karena show books ini yang ditampilkan di halaman buku, kita akan buat satu buah variabel penampung untuk menampilkan list kategori. Kita bisa copy paste saja dari sini agar menampilkan list kategori berdasarkan urutan judul dari A ke Z. Kita kirim kembali untuk variabel kategorisnya di sini. Jadi nanti kita bisa mengakses list kategorinya juga. Kita save dulu. Kita buka file books index-nya. Nah, di sini kita akan coba untuk buat satu buah penampung agar si search field-nya itu tidak berantakan jika ada penambahan
drop down di sini. Kita akan coba copy paste atau cut yang ada di sini ke kelas div. Kenapa? Karena kelas ini diperuntukkan untuk search field-nya yang ini. Jadi untuk di form-nya itu tidak perlu lagi, cukup seperti ini saja. Kemudian kita akan coba save dulu apakah berantakan. Nah, jika berantakan seperti ini, tambahkan kelas flex dan flex row. Nah, ini sudah mulai sejajar kembali. Kemudian di dalam formnya itu kita akan coba buat satu komponen baru di sini bernama select untuk dropdown-nya. Untuk default-nya kita pilih select kategori. Kemudian untuk opsi lainnya kita bisa gunakan for each di sini untuk menampilkan list kategori. Kita gunakan for each seperti yang ada di halaman kategori. Seperti ini. Kita tampilkan judulnya di sini dengan value-nya itu item ID. Seperti ini. Kalau kita save dulu, kita coba cek. Nah, sudah muncul select kategori. Hanya saja masih polosan ya, belum ada background sama sekali. Jadi kita akan coba tambahkan kelas di sini. Kita akan copy paste saja dari background white sampai gap 2. Kita save. Nah, sudah muncul untuk backgroundnya ya. Tinggal kita tambahkan jarak di sini. Untuk penambahan jarak, kita bisa set gap 2 saja dari bagian formnya. Kalau kita save, nah sudah seperti ini. Nah, berikutnya kita akan coba tambahkan identifier untuk dropdown-nya. Karena kan sebelumnya di search field juga ada identifier keyword ya di sini. Jadi kita akan coba set untuk identifiernya itu kategori ID. Kalau kita save, nah belum ada perubahan, hanya saja kalau kita lihat di bagian sini sudah ada identifiernya. Jadi nanti kalau misalkan ada perubahan atau ada pemilihan kategori, bisa diambil melalui identifier kategori ID. Nah, berikutnya kita akan coba tambahkan satu buah tombol untuk cari datanya. Kita set tipenya itu submit agar bisa submit form ini. Kita coba kelasnya itu menggunakan tombol yang ada di bagian login. Jadi kita bisa coba buat background primary dengan PD-nya kita set P2, lalu teksnya berwarna putih, atau bisa saja kita copy paste dari bagian header. Nah, kita copy paste saja dari sini untuk mempersingkat pengerjaan website ini. Kita save dulu, maka tombolnya sudah seperti ini. Kalau kita cek, ternyata tombolnya itu ketika di hover terlalu polos ya. Kita akan coba tambahkan border dan border primary. Nah, dua kelas ini berguna agar ada efek garis berwarna biru seperti ini. Border itu adalah ukurannya 1 pixel untuk border. Untuk border primary merupakan
warna dari garisnya. Kita copy paste ke bagian header agar sama, ada garis juga di sini. Kita save. Nah, sudah muncul seperti ini. Kalau misalkan kita coba pilih edukasi, kalau kita klik, akan muncul keyword dan kategori ID 1. Kalau misalkan yang fiksi, kalau kita klik kategori ID 5, berarti value dari dropdown ini sudah berhasil dikirim ke controller. Tinggal kita coba edit untuk bagian controllernya. Kita akan coba lihat di controller sini. Nah, di fungsi showbox, kita akan coba tambahkan fungsi query lagi seperti yang ada di sini. Caranya, kita akan coba copy paste dari bagian, atau enggak saya coba ketikkan manual saja. Jadi kita buat satu buah fungsi when lagi, kita ambil request yang bernama atau identifiernya itu kategori ID. Kita akan set function di sini, yaitu parameternya query dan kategori ID. Kita kurung perawal buka seperti ini. Nah, di sini kita akan ambil query where kategori ID sama dengan kategori ID. Seperti ini. Cukup seperti ini saja karena kalau kita lihat untuk query merupakan query yang sedang berlangsung di fungsi ini atau di kode ini. Jadi kita ambil query tersebut, kemudian untuk kategori ID merupakan value dari request kategori ID ini. Nah, di dalam sini kita akan cek yaitu penambahan query jika terdapat kategori ID. Jadi kita ambil data-data buku yang kategori ID-nya itu sesuai dengan input user di sini. Kalau misalkan kita save, kalau kita refresh, lalu kita coba pilih untuk yang komik, maka akan muncul satu data buku saja. Berarti untuk kategori ID-nya itu sudah berfungsi. Kita coba validasi ke bagian books. Untuk judul buku 13, kategori ID-nya itu berapa? Kalau kita cek di sini kategori ID-nya itu 4. Berarti sudah berhasil ya untuk datanya. Jadi penggunaan when ini adalah ketika value-nya ada, maka akan mengeksekusi fungsi ini. Nah, fungsi ini tuh untuk penambahan fungsi where di query yang sedang berlangsung. Jadi ada penambahan where, yaitu pengecekan atau kolom kategori ID harus sesuai dengan yang diinput oleh user. Kalau misalkan tidak ada kategori ID, maka fungsi ini tidak akan dieksekusi. Seperti itu. Kalau kita refresh, seperti ini ya, sudah berhasil. Nah, hanya saja kita akan coba untuk modifikasi terkait drop-down di sini, karena tidak otomatis menampilkan yang sedang dipilih ya. Jadi dikiranya belum memilih. Oleh karena itu, kita akan coba untuk buka kembali drop-down-nya. Kita akan ganti yang asalnya select kategori menjadi all kategori. Kemudian untuk value di sini, kita akan coba tambahkan
satu buah pengecekan menggunakan fungsi request. Seperti yang ada di page controller, ada request kan di sini. Kita akan coba ambil kategori ID-nya. Nah, kategori ID di sini kita akan cek apakah sama dengan ID dari item yang sedang di looping di sini. Kalau semisal sama, kita akan tambahkan selected. Kalau tidak, dikosongkan saja. Selected ini merupakan atribut dari tag dropdown yang ada di sini. Kalau kita save dulu, maka akan muncul value yang sama dengan kategori ID 4. Kalau misalkan kita pilih edukasi, kita cari, maka akan tetap seperti ini ya. Kalau misalkan kita dari halaman kategori, kita pilih yang non-fiksi, otomatis sudah berubah juga sesuai dengan yang diklik dari halaman kategori. Nah, itu karena ada logic di sini. Jadi, kita melakukan pengecekan di tiap itemnya itu, kalau misalkan kategori ID yang di-input oleh user sama dengan ID yang sedang di looping, maka akan ada atribut selected. Kalau misalkan tidak sesuai, berarti dikosongkan saja. Atribut ini merupakan atribut dari HTML, jadi akan otomatis memilih value yang sama. Dan juga di sini ada fungsi ini, sehingga ketika kategori ID-nya tersedia, otomatis akan menambahkan query where, di mana pengecekan kategori ID sesuai dengan input yang dikirimkan oleh user. Kalau misalkan kita coba tambahkan di sini misalkan buku 15, maka akan muncul satu buku saja. Kalau misalkan diklik buku 1, maka akan seperti ini tampilannya. Kita coba cek di versi mobile apakah tampilannya berantakan. Nah, jika seperti ini, kita akan coba update dulu untuk bagian desainnya ya, karena di sini terlalu mepet ya, dan terlalu sempit. Jadi kita akan buka file index.blade.php di folder books. Nah, di sini kita bisa coba ubah yang di bagian form. Kita tambahkan LG untuk prefix desktop, lalu ganti dengan Flexcall untuk mobile agar diurutkan secara vertikal. Nah, jika seperti ini, kita akan coba untuk ubah dulu salah satunya. Dimulai dari search field, kita akan coba buatkan untuk ukurannya. Di sini WFull, lalu untuk ukuran desktopnya W90. Jadi yang ada di search input kita hapus saja karena sudah diwakilkan oleh wadah utamanya. Kalau kita save dulu, maka di mobile akan full seperti ini. Selanjutnya untuk yang kategori, kita bisa set WFull untuk mobile dan WFit untuk desktop, sehingga tampilannya full seperti ini. Begitu pula untuk yang tombol cari, kita bisa set untuk mobile-nya itu WFull, lalu untuk desktopnya itu cukup fit content atau menyesuaikan teksnya. Sehingga di mobile akan full width seperti ini, atau ukuran lebarnya itu 100%. Kita pastikan kembali di bagian desktop apakah berantakan atau tidak.
Kalau kita lihat di bagian desktop masih normal ya, jadi tidak berantakan. Nah, jika sudah, kita akan coba cek kembali di kategori list, sudah aman juga. Nah, itulah langkah-langkah dalam melakukan tahap finalisasi di halaman kategori, baik secara desain maupun integrasi data ke database. Jika kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube atau channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat.